Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak pula lupa saya berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saya Desi Dwi Cahyaning Tias, NIM 2114140298 dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Metodologi Studi Islam yang bertopik seorang cendekiawan Islam yang bernama Ismail Al-Faruqi. Ismail Haji adalah seorang cendekiawan Muslim yang lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1921 dan wafat pada tanggal 27 Mei tahun 1986 karena dibunuh di rumahnya. Ia berasal dari sebuah keluarga terpandang di Java, sebuah daerah di Palestina ketika Palestina belum direbut oleh orang-orang Israel. Al-Faruqi mengenyam pendidikan yang menjadikannya menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, Perancis, dan Inggris, dan memberinya sumber-sumber intelektual multibudaya yang memberikan informasi bagi kehidupan dan pemikirannya. Al-Faruqi belajar di sekolah masjid, sekolah Katolik Perancis, Collège des Frères Santos Joseph di Palestina. Memperoleh gelar sarjana muda dari American Universities of Beirut pada tahun 1941. Dan 4 tahun kemudian ia diangkat menjadi gubernur Galili dan terpaksa meninggalkan Palestina setelah pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Ia kembali melanjutkan studi di India University di Bloomington dan meraih gelar doktor dalam bidang filsafat barat dari universitas yang sama pada tahun 1952. Kehidupan akademis Al-Faruqi sangatlah produktif. Selama hidupnya, ia telah menulis ratusan artikel, hampir semua bidang ilmu dijelajahinya, dari etika, seni, ekonomi, metafisika, politik, sosiologi, dan lain-lain. Semua ia kuasai dan kemudian disajikan dalam bentuk komprehensif. Di antara karyanya yaitu On Arabism, Urabah and Religion, and Analysis of the Dominant Ideas of Arabism and of Islam as its Highest Moment of Conscience pada tahun 1962. Usul As-Sahyuniyah fi Ad-Din Al-Yahudi, atau yang bisa disebut Analytical Study of the Growth of Particularism in Hebrew Scripture pada tahun 1964. Christian Ethic, Historical Atlas of the Religions of the World pada tahun 1967. Selain itu, Al-Faruqi juga menjadi penulis buku bersama seperti dalam buku Historical Atlas of the World, The Great Asian Religions, and The Cultural Atlas of Islam. Menjelang akhir hayatnya, Al-Faruqi telah berhasil menuangkan konsep-konsep pemikiran yang dia miliki dalam magnum opusnya yang berjudul Tauhid, Its Implication for Thought and Life. Al-Faruqi menjadi guru besar pada Department of Religion di Temple University pada tahun 1968 sampai dengan 1986. Dan sebagai salah seorang pendiri Institute of Islamic Thought atau Lembaga Pemikiran Islam Internasional, Association of Muslim Social Scientists, perkumpulan ilmuwan muslim, dan kelompok studi-studi keislaman pada American Academy of Religion. Al-Faruqi juga pernah menjadi dosen tamu pada beberapa universitas seperti McGill University, Kanada pada tahun 1959 sampai dengan 1961. Central Institute of Islamic Research, Pakistan pada tanggal 1961 sampai dengan 1963. Al-Azhar University, Kairo pada tahun 1954 sampai dengan 1958. University of Chicago pada tahun 1963 sampai dengan 1964. Dan Syracuse University pada tahun 1964 sampai dengan 1968. Jika dihitung tidak kurang dari 23 universitas di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Tenggara, Al-Faruqi pernah menjadi dosen tamu di sana. Pada tahun 1960, Al-Faruqi menikah dengan Louise Ibsen yang telah masuk Islam beralih nama menjadi Lamia Al-Faruqi, wanita asli asal Amerika, perempuan yang awalnya menggeluti dunia musik dan setelah menikah mengalihkan konsentrasinya pada studi Islam di McGill University, Kanada, hingga berhasil memperoleh gelar doktor dari Syracuse University pada tahun 1974 dengan disertai yang berjudul The Nature of Musical Art of Islamic Culture atau watak seni musik dalam kebudayaan Islam. Dari pernikahannya ini, Al-Faruqi dikaruniai 5 orang anak. Pada 17 Ramadan pada tahun 1406 sampai dengan 1986, saat sahur menjelang subuh, Al-Faruqi dan Lamia yang keduanya merupakan guru besar Islamic Study pada Temple University ini dibunuh oleh 3 orang tak dikenal yang menyelinap masuk ke dalam rumah mereka di daerah Cheltenham, Philadelphia. Al-Faruqi mempunyai 3 pemikiran, yaitu Tauhid sebagai intisari pengetahuan Islam, Al-Faruqi dan proyek Islamisasi Sain, dan Al-Faruqi dan seni. Yang pertama adalah Tauhid sebagai intisari pengetahuan Islam. Al-Faruqi menegaskan bahwa esensi pengetahuan dan kebudayaan Islam ada pada agama Islam itu sendiri. Sedangkan esensi Islam itu adalah Tauhid. Ini artinya Tauhid sebagai prinsip penentu pertama dalam Islam. Kebudayaan dan sainsnya. Tauhid inilah yang memberikan identitas pada peradaban Islam.
yang mengikat semua unsurnya bersama-sama dan menjadikan unsur-unsur tersebut sebagai suatu kesatuan integral dan organis. Dalam mengikuti unsur yang berbeda tersebut, tauhid membentuk sains dan budaya dalam bingkainya tersendiri. Ia mencetak unsur-unsur sains dan budaya tersebut agar saling selaras dan saling mendukung. Tanpa harus mengubah sifat-sifat mereka, esensi tersebut mengubah unsur-unsur yang membentuk suatu peradaban dengan memberikannya ciri baru sebagai bagian dari peradaban tersebut. Tingkat perubahan ini bisa beragam, mulai dari yang kecil sampai yang radikal. Perubahan bersifat kecil jika hanya mempengaruhi bentuknya, dan radikal jika mempengaruhi fungsinya. Ini dikarenakan fungsilah yang merupakan relevansi unsur peradaban dengan esensinya. Itulah sebabnya umat Islam perlu mengembangkan ilmu tauhid dan menjadikan disiplin-disiplin logika, epistemologi, metafisika, dan etika sebagai cabang-cabangnya. Dengan demikian, tauhid merupakan perintah Tuhan yang tertinggi dan paling penting. Ini dibuktikan oleh kenyataannya adanya janji Tuhan untuk mengampuni semua dosa kecuali pelanggaran terhadap tauhid. Tidak ada satupun perintah dalam Islam yang dilepaskan dari tauhid. Seluruh agama itu sendiri kewajiban manusia untuk menyembah Tuhan, untuk mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya akan hancur begitu tauhid dilanggar. Oleh karena itu, berpegang teguh pada prinsip tauhid merupakan suatu keniscayaan dan merupakan fondamen dari seluruh kesalehan, religiusitas, dan kebaikan. Seorang muslim dapat didefinisikan dengan kepatuhannya kepada tauhid, dengan pengakuannya akan keesaan dan transendensi Allah sebagai prinsip tertinggi dari seluruh ciptaan, wujud, dan kehidupan. Al-Faruqi menambahkan bahwa Tuhan adalah suatu tujuan dan suatu akhir. Dia adalah objek akhir dari semua harapan. Konsepsi Tuhan sebagai terminus finalistis yang tertinggi dan latar dasar aksiologis memberi pengertian bahwa dia sangat unik. Sebab, jika tidak demikian, maka masalahnya yang perlu diangkat lagi adalah masalah prioritas atau ultimatnya yang satu terhadap yang lain. Sangat wajar jika suatu akhir finalistis itu unik. Al-Quran secara tegas menyatakan jika ada Tuhan-Tuhan lain di langit dan di bumi selain Allah, maka pastilah langit dan di bumi itu akan rusak, binasa. Inilah keunikan yang oleh orang Islam dan diteguhkannya dalam pengakuan keyakinan imannya. Tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah semata. Syirik atau menghubungkan Tuhan-Tuhan lain dengan Allah sebenarnya adalah mensetukukan nilai-nilai moral dengan yang bersifat elemental dan utilitarian, yang kesemua itu menurut Al-Faruqi hanyalah sebagai instrumental dan tidak pernah berakhir. Yang kedua, Al-Faruqi dan proyek Islamisasi sains. Gagasan tentang Islamisasi sains pertama kali dilontarkan oleh Al-Faruqi pada saat pembentukan The International Institute of Islamic Thought di Washington pada tahun 1981 dan Forum The First International Conference of Islamic Thought and Islamization of Knowledge di Islamabad pada tahun 1982. Esposito menuturkan Islamisasi sains inilah yang menjadi inti visi dari Al-Faruqi. Ia menganggap kelumpuhan politik, ekonomi, dan religio-kultural umat Islam utamanya merupakan akibat dualisme sistem pendidikan di dunia Islam, ditambah hilangnya identitas dan pudarnya visi Islam. Al-Faruqi meyakini bahwa solusi atas problem ini adalah mengkaji peradaban Islam dan Islamisasi pengetahuan modern atau sains. Al-Faruqi berpandangan bahwa pengetahuan modern mengakibatkan adanya pertentangan wahyu dan akal dalam diri umat Islam, memisahkan pemikiran dari aksi serta adanya dualisme dan religius. Karena itu diperlukan Islamisasi sains yang berpijak dari ajaran tauhid. Sains menurut tradisi Islam tidak menerangkan dan memahami realitas sebagai entitas yang terpisahkan dan independen dari realitas absolut atau Allah, tetapi melihatnya sebagai bagian integral dari eksistensi Allah. Oleh karena itu, Islami sains menurut Al-Faruqi harus diarahkan pada suatu kondisi analis dan sintetitas tentang hubungan realitas yang sedang dipelajari dengan pola hukum Tuhan. Nah, adapun atau target yang dikehendaki dari Islamisasi sains ini adalah yang pertama, menguasai disiplin-disiplin ilmu modern. Kedua, menguasai khazanah Islam. Ketiga, menentukan relevansi Islam yang spesifik pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern. Keempat, mencari cara-cara untuk melakukan sintesa kreatif antara khazanah Islam dengan khazanah ilmu pengetahuan modern. Kelima, mengarahkan pemikiran Islam ke lintasan-lintasan yang mengarah pada pemenuhan pola rancangan Allah. Yang ketiga adalah Al-Faruqi dan seni. Al-Faruqi berpendapat bahwa seni umat Islam merupakan ekspresi estetis seni yang tak terbatas yang sering disebut dengan irabes. Nah, irabes ini tidak boleh dibatasi pada jenis desain daun tertentu yang disempurnakan umat Islam. Ia bukan semata-mata pola dua dimensi abstrak yang menggunakan kaligrafi, bentuk geometris, dan bentuk tumbuhan yang modis. Justru entitas struktural inilah yang selaras dengan prinsip estetis ideologis Islam. Irabes membangkitkan pada pemandangannya intuisi kualitas dari yang tak terbatas, dari yang berada di luar ruang dan waktu. Namun, Irabes melakukannya tanpa membuat klaim miskil bagi umat Islam bahwa pola ini sendiri menunjukkannya apa yang berada di luar. Dengan merenungkan pola tak terbatas ini, benak orang yang mempersepsinya dialihkan ke Tuhan dan sedikit pun memperkuat keyakinan religius. Jadi seni Islam mempunyai tujuan mengajar dan memperkuat persepsi tentang transendensi Tuhan dalam diri manusia. Ekspresi estetis dari tauhid ini mewujudkan dalam beragam bentuk seperti kaligrafi, ornamentasi, musik,
dan seni suara, sastra, dan seni ruang. Pada umumnya, seni Islam hanya memuat sedikit gambar naturalistik. Meskipun gambar alam digunakan, gambar-gambar ini terwujud dengan teknik desaturalisasi dan stylisasi yang menjadi gambar tersebut lebih berperan sebagai penolak naturalisme daripada sebagai gambaran sejati fenomena alam yang sebenarnya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Tauhid merupakan esensi pengalaman keagamaan, inti Islam, dan prinsip sejarah, pengetahuan, sains, etika, estetika, umat, keluarga, serta tatanan politik, sosial, dan ekonomi. Secara khusus, tauhid sebagai esensi pengetahuan mengandung 3 prinsip, yaitu penolakan terhadap sesuatu yang tidak berkaitan dengan realistis, penolakan terhadap kontradiksi-kontradiksi hakiki, termasuk kontradiksi antara akal dan wahyu, selanjutnya ada keterbukaan bagi bukti yang baru dan atau yang bertentangan. Prinsip-prinsip ini melindungi umat Islam dari literalisme, fanatisme, dan konservatisme yang mengakibatkan kemandangan sekaligus mendorong umat Islam kepada sikap rendah hati intelektual. Nah, agar tidak terjadi kontradiksi antara wahyu dan pengetahuan, Al-Faruqi merasa perlu untuk melakukan islamisasi pengetahuan sains. Islamisasi sains ini harus diarahkan pada suatu kondisi, analisis, dan sintetitas tentang hubungan realitas yang sedang dipelajari dengan pola hukum Tuhan atau yang bisa disebut divine pattern, karena sejatinya Islamlah yang menjadi solusi bagi problematika yang dihadapi manusia modern ini. Nah, islamisasi sains dilakukan dengan mensintesakan Islam dan ilmu pengetahuan modern. Proses ini harus menempuh 12 tahapan, yaitu penguasa disiplin ilmu pengetahuan modern, survei disiplin ilmu, penguasaan khazanah Islam dalam arti bahwa khazanah Islam harus dikuasai dengan cara yang sama, penguasaan terhadap khazanah Islam untuk tahap analis, penentuan relevansi spesifik untuk setiap disiplin ilmu, penilaian kritis terhadap disiplin modern, penilaian kritis terhadap khazanah Islam, survei mengenai permasalahan yang dihadapi umat Islam, survei mengenai permasalahan yang dihadapi umat manusia, analis kreatif dan sintesis, penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam bingkai Islam, dan terakhir adalah penyebar luasan ilmu yang telah diislamisasikan tersebut. Ekspresi estetis dari tauhid ini mewujudkan dalam beragam bentuk, seperti kaligrafi, ornamentasi, musik, dan seni suara, sastra, dan seni ruang. Keseluruhan ekspresi seni Islam ini memiliki 6 karakteristik, yaitu abstraksi, struktur modular, kombinasi berurutan, pengulangan tingkat tinggi, dinamis, dan memiliki detail yang rumit. Manifestasi agung dari keseluruhan karakteristik seni ini mewujudkan dalam Al-Quran. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang Ismail Al-Faruqi, seorang cendekiawan Islam. Sekian, dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.